Selamat pagi teman-teman yang berkenan. Dari kelompok 4 yang terdiri atas Adel, Anda, Alin, Ladisika, dan Kara akan mempresentasikan tentang rotasi. Yang pertama kita menjelaskan tentang rotasi dulu. Rotasi adalah transformasi memindahkan titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh A terhadap suatu titik tertentu. Rotasi pada bidang vektor dapat ditentukan oleh 3 hal, yaitu titik pusat rotasi, sudut rotasi, arah sudut rotasi. Sudut rotasi adalah sudut antara garis yang menghubungkan titik asal dan pusat rotasi dengan titik bayangan dan pusat rotasi. Jika arah rotasi diputar searah jarum jam, maka besar sudutnya itu akan negatif. Dan jika berlawanan arah jarum jam, maka sudutnya akan bernilai positif. Rotasi dapat dirotasikan dengan R dalam kurung U, A, di mana P merupakan pusat rotasi dan A merupakan besar sudut rotasi. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Misalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sejauh alfa dengan pusat 0,0, maka akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen, dan dapat ditulis A, X, Y dirotasikan sejauh A dengan titik 0,0, lalu menjadi A aksen, X aksen, Y aksen. Lalu dalam bentuk matriksnya bisa dilihat di gambar kedua, itu X aksen, Y aksen, sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali dengan X, Y. Sekarang kita akan contoh soal jika titik B min 2,5 diputar searah jarum jam sebesar 180 derajat dengan titik pusat putaran 0,0 menghasilkan bayangan B aksen. Kita mau nyari koordinat bayangan B aksen. Nah, di sini diketahuin alfanya, tetanya 180 derajat, X-nya min 2 sama Y-nya 5. Kita pakai rumus yang tadi, yang matriks X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta min sin min 180 sin min 180 cos min 180 dikali min 2,5. Jadi karena nilai cos min theta sama dengan cos theta, maka cos min 180 tuh jadi cos 80. Nah, terus karena nilai sin min theta tetap min sin theta, jadi maka sinnya menjadi sin 180 sama sin min 180. Habis itu kita pakai perkalian matriks sama ya aksen 2 sama min 5. Itu salah nulis ya? Enggak, maksudnya nggak salah nulis. Lalu ada rotasi terhadap titik pusat AB. Misalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sejauh alfa dengan pusat A dan B. Akan menghasilkan titik A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen, dan dapat ditulis dengan A dalam kurung X dan Y, lalu rotasi A dalam kurung A dan B, terus ada A di kurung kurawal menjadi A aksen dalam kurung X aksen dan Y aksen. Untuk dalam bentuk matriksnya X aksen Y aksen sama dengan cos A min sin A dan cos A. Lalu dikali dengan X min A dan Y min B ditambah dengan A dan B. Lalu kita berlanjut ke bagian contohnya. Tentukan bayangan garis 3X dikurangi 2Y ditambah 11 sama dengan 0 oleh rotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam terhadap titik pusat 3,2. Penyelesaiannya adalah kita misalkan titik A yang terdiri dari X dan Y memenuhi persamaan garis 3X dikurangi 2Y ditambah 11 sama dengan 0 sehingga menghasilkan
A aksen yang terdiri dari X aksen dan Y aksen. Lalu kita tuliskan persamaan matriksnya, tetapi kita ganti alfanya dengan minus 90 derajat, A-nya dengan 3, dan B-nya dengan 2. Maka kita mendapatkan dari matriks cos dan sin itu, cos minus 90 derajat menjadi 0, sin minus 90 derajat menjadi minus 1, minus sin minus 90 derajat menjadi 1, dan cos minus 90 derajat menjadi 0. Seperti yang ada di barisan ketiga. Lalu kita kalikan kedua matriks yang ada di barisan ketiga itu menjadi Y kurang 2 dan minus X plus 3. Lalu kita pindahkan X dan Y-nya ke ruas yang kiri, sehingga kita mendapatkan matriks yang sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 4 sudah mempresentasikan materinya. Suara saya terdengar? Let? Terdengar, Bu. Oke. Baik, teman-teman. Yang lain, silakan kalau ada pertanyaan tentang rotasi. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Adakah pertanyaan? Vincent? Itu? Boleh, silakan. Cukup. Suaranya nggak jelas nih, saya putus-putus. Oke deh. Kalau tidak ada pertanyaan, saya yang mau bertanya ya, Dinda. Suara saya jelas? Masih jelas? Jelas, Bu. Oke. Saya mau bertanya tentang ini Adel ya, yang share screen. Adel, bawa ke matriks rotasi tadi ya. Yang ini, Bu. Matriks rotasi. Saya koneksinya enggak stabil, terlempar-lempar nih. Waduh, oke. Tadi saya mau tanya, kira-kira menurut kalian matriks rotasi cos min sin cos itu dari mana ya? Apakah kalian sudah punya jawabannya? Silakan, siapa yang mau jawab? Matriks rotasi kenapa pakai trigonometri? Kenapa cos min sin cos? Alasannya apa? Silakan, apakah ada yang punya jawaban? Sarah? Ada? Belum terpikir? Oke, kalau belum terpikir, ini di pelajaran trigonometri kemarin kan kalian pelajari pasti. Asal muasal rumusnya trigonometri itu dari mana? Nah, silakan kalian pakai konsep di situ ya. Nanti silakan dipikirkan lagi ya, dicari jawabannya. Rumus cos alfa, sin alfa, min sin alfa, cos alfa itu berasal dari mana? Oke, kemudian slide berikutnya di contoh rotasi terhadap titik pusat dan sudut 90 derajat tadi, coba ya. Ini kan, Bu.
Saya agak lambat nih proses bukanya. Yang mau saya tanyakan, kalau rotasi min 90 derajat, min 90 derajat itu artinya apa? Artinya min 90 derajat, dia arahnya kemana, Del? Searah jarum jam ya, Bu. Searah jarum jam ya. Nih kan kita punya kuadran ya. Ini X positif kan? Ini X positif. Asal muasalnya sudut berputar ya. Min 90 derajat berarti ke arah ke sini ya. Ini adalah min 90 derajat. Oke. Berarti dia di kuadran 4 ya. KW4 nih. KW4. Oke, nah kalau refleksi terhadap sebesar X. Oke, hilang lagi saya. Suara saya terdengar? Saya putus nyambung nih. Harus semangat nih. Oke. Berarti rotasi sejauh 90 derajat searah jarum jam. Itu kan kalau kalian lihat matriksnya. Bentar, saya belum muncul share-nya. Screen-nya Adel. Itu matriksnya berapa, Del? Setelah diangkakan, dapatnya? Ya, Bu. Matriks setelah diangkakan. Halo? Halo? Del? Terdengar Ya, saya? Bu. Oke. Matriks rotasinya, tadi angkanya berapa aja tadi? 0, 1, min 1. Salah ya? Berapa? Apa tadi, Bu? Angka apa? Matriks rotasinya setelah diangkakan. Setelah dicari kosinnya. Berarti 0, min 1. 01 min 1, 0. Oh, 0, 1, min 1, 0. Nah, kalau kita lihat, halo, putus nyambung. Nah, itu kira-kira sama dengan refleksi terhadap apa ya? Ini ya. Ini kira-kira sama dengan refleksi yang refleksi terhadap apa kira-kira? Supaya kita tahu, oh ternyata rotasi itu juga berkaitan dengan refleksi. Yang matriksnya 0, 1, min 1, 0 itu refleksi yang terhadap apa ya, Kara ya? Atau Adel atau Dinda? Boleh, silakan. Terhadap titik A, B, Bu. Terhadap titik A, B. Ya. Refleksi itu kan ada refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap Y sama dengan min X, kemudian refleksi terhadap apa ya? Oh, X sama dengan H, Y sama dengan H itu ya. Nah, yang 0, 1, min 1, 0 itu ada nggak di refleksi? Ada. Ada nggak? Untuk jadwal bahasa Inggris nanti kelas 3 kan sepertinya tetap ya, tidak ada perubahan karena di pagi hari. Jangan anak mulai bahasa Inggris ya. Refleksi terhadap sumbu Y itu apa ya? Oh, kebalik ya? Bukan ya? Jadi beda dengan refleksi terhadap sumbu Y. Kalau refleksi terhadap sumbu Y itu 1, 0, 0 min 1. Atau enggak hafal saya. Oke, berarti beda antara rotasi dengan refleksi. Oke, ini berjalan terus waktunya. Saya cukup pertanyaannya.
terima kasih. Kelompok rotasi sudah menjelaskan materinya, kita beri aplaus. Kelompok 4. Oke, silakan diturunkan tangan kalian. Oke. Sekarang kita lanjutkan kelompok 5 supaya waktunya tidak habis nanti ya. Silakan raise hand kelompok 5. Berarti temannya siapa lagi? Oke, Niko, Prita, 2 lagi. Ryan sama satu lagi. Ivano, Bu. Nggak tahu. Oh, Ivano. Oke lah, Ivano jadi nggak presentasi ya. Oke deh, teman-teman. Layar dan waktu saya persilahkan. Silakan Ryan. Selamat pagi, Bu Helen dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang transformasi geometri. Sebelumnya kelompok kami ada, maaf pencet. Sebelumnya kelompok kami ada Priti, Ivano, Prita, Niko, dan juga saya sendiri, Ryan. Yang pertama, memahami pengertian dilatasi. Yang kedua, menentukan dilatasi titik pada pusat 0,0. Yang ketiga, menentukan dilatasi kurva pada pusat 0,0. Yang keempat, menentukan dilatasi titik pada pusat A, B. Yang kelima, menentukan dilatasi kurva pada pusat A, B. Selanjutnya, memahami pengertian dilatasi. Dilatasi bisa dipahami sebagai bentuk pembesaran atau pengecilan dari titik-titik yang membentuk sebuah bangun. Dilatasi dapat memiliki titik pusat 0,0 atau titik pusat A, B. Pengertian dilatasi juga bisa disimpulkan dengan perubahan ukuran atau transformasi suatu benda sebagai hasil dari perkalian dengan faktor skala tertentu, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Pada dilatasi ini dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Selanjutnya, penerapan dilatasi dapat dalam kehidupan sehari-hari bisa dilihat dalam penerapannya pada mikroskop atau alat pembesar. Alat ini digunakan untuk memperbesar foto atau objek dari negatifnya atau klisenya. Dengan menggerakkan film di depan lensa memungkinkan untuk mengubah ukuran foto yang dihasilkan. Untuk selanjutnya tadi sudah disinggung ada pusat dan faktor skala. Nah, yang D dalam kurung 0 ini merupakan pusat dan K-nya ini merupakan faktor skala yang akan dikali sama pusatnya nanti. Ini dilatasi terhadap titik pusat 0,0. Bentuk dilatasi terhadap titik pusat 0,0 dapat diamati pada gambar di bawah ini. Pada titik A, X1, Y1 didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0, menghasilkan titik A aksen dalam kurung E1 aksen, Y1 aksen. Nah, di sini gambarnya dia semakin ke kanan ke kanan atas maka semakin besar. Terus dapat ditulis A dalam kurung X, Y didilatasikan dengan 0,K, maka menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Atau kalau dalam matriks X aksen Y aksen sama dengan K dikali matriks X Y. Boleh next.
Nah, ini ada contoh soal. Tentukan bayangan dari titik yang pertama A 1,3 didilatasikan oleh titik 0,2. Nah, titik A 1,3 didilatasikan oleh 0,2 dapat ditulis A 1,3 didilatasikan menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Kemudian kita substitusikan K-nya ke dalam matriks juga X dan Y-nya. Kemudian didapat X aksen itu sama dengan 2, sedangkan Y aksennya itu sama dengan 6. Jadi bayangan dari titik A 1,3 oleh 0,2 adalah A aksen, yaitu 2,6. Kemudian yang B, titik B 8,4 didilatasikan oleh 0,5. Dapat ditulis dengan B dalam kurung 8,4 didilatasikan dengan titik 0,5 menjadi A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Ini caranya masih sama, kita substitusikan K-nya juga X dan Y. Kemudian didapatkan hasil X aksennya sama dengan 4 dan Y aksennya sama dengan 2. Jadi bayangan titik B 8,4 didilatasikan oleh titik 0,5 adalah B aksen, yaitu 4,2. Nah, selanjutnya saya menggantikan Ivana yang karena sedang tidak masuk. Ini masih sama, menentukan dilatasi kurva pada pusat 0,0. Nah, kalau di sini bedanya dia ada persamaannya sudah diketahui. Ada soal tentukan bayangan kurva dari persamaan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 didilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 0,0. Penyelesaiannya adalah misalkan titik A, X, Y memenuhi persamaan kurva Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Sehingga kita substitusikan, kemudian dari substitusi ini kita dapat persamaan yang di sebelah kanan, yaitu X sama dengan min setengah X aksen, Y sama dengan min setengah Y aksen. Kemudian kita substitusikan X dan Y-nya ke persamaan kurva. Kemudian setelah disubstitusikan, kita peroleh 2Y aksen sama dengan min X aksen pangkat 2, min 6X aksen, min 8. Jadi persamaan bayangan dari kurva tersebut adalah 2Y sama dengan min X kuadrat, min 6X, min 8. Selanjutnya menentukan dilatasi titik pada pusat AB. Jadi bentuk dilatasi terhadap titik pusat AB ini dapat diamati pada gambar yang ada di atas. Jadi titik A X1, Y1 didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat AB menghasilkan titik A aksen dalam kurung X1 aksen, Y1 aksen. Jadi bisa dituliskan sebagai berikut. Titik A, X, Y didilatasikan dengan titik AB dan faktor skalanya K menghasilkan A aksen dalam kurung X aksen, Y aksen. Dalam bentuk matriksnya yaitu matriks X aksen, Y aksen sama dengan K matriks X min A, Y min B tambah AB. Untuk di sebelah kanan itu ada contoh soalnya, yaitu tentukan peta dari titik A 5,6 jika didilatasi oleh B 2,3 dan faktor K. Jadi dapat ditulis pada gambar di bawah ini. Jadi tinggal dimasukin aja, jadi titik A 5,6 didilatasikan dengan titik 2,3 faktornya 4, faktor skalanya 4, dan dilanjutkan dengan bentuk matriks menghasilkan matriks X aksen, Y aksen sama dengan 14, 15.
Jadi bayangan titik A oleh dilatasi B 2,3 faktor skala 4 adalah A aksen 14,15. Selanjutnya menentukan dilatasi kurva pada pusat A, B. Contoh soalnya, jika garis G 2x min 4y plus 3 sama dengan 0, dilatasi dengan faktor skala min 2 terhadap titik pusat 2, min 4. Maka tentukan bayangan garis tersebut. Dapat ditulis dalam bentuk titik A, x, y didilatasikan dengan titik 2, min 4 dengan faktor skala min 2 menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen. Untuk pengerjaan soal ini menggunakan rumus matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks K0, 0K dikalikan dengan matriks X min A, Y min B ditambah dengan matriks AB. Lalu disubstitusikan dengan bilangan pada soal menjadi matriks X aksen, Y aksen sama dengan matriks min 2, 0, 0, min 2 dikalikan dengan matriks X min 2, Y min 4 ditambah dengan matriks 2 dan min 4. Lalu jika dioperasikan akan mendapatkan hasil X sama dengan min 2 dalam kurung X aksen min 6 dan Y sama dengan min setengah Y aksen plus 12. Setelah itu substitusikan ke persamaan garis. Persamaan garisnya adalah 2x min 4y plus 3 sama dengan 0. Jika disubstitusikan menjadi 2x dalam kurung min setengah dalam kurung x aksen min 6 kurang 4 dalam kurung min setengah dalam kurung y aksen plus 12 plus 3 sama dengan 0. Setelah disubstitusikan lalu dioperasikan mendapatkan hasil min x aksen plus 2y aksen plus 33 sama dengan 0. Jadi bayangan garis G oleh dilatasi 2, min 4 dengan faktor skala min 2 adalah min Y plus 2Y plus 33 sama dengan 0. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih buat perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih kelompok 5, kelompok dilatasi yang sudah mempresentasikan materinya. Kita beri aplaus ya. Oke, teman-teman yang lain dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan tentang dilatasi? Silakan. Kalau ada pertanyaan, dilatasi pusat 0,0 atau dilatasi pusat di A, B. Silakan, apakah ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? IPA 3. Tidak ada? Sudah pada paham ya? Materinya gampang ya? Oke deh. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari teman yang lain, saya yang mau bertanya nih. Ryan minta tolong di-share-kan lagi saat siapa tadi ya? Rita tadi, saat Rita menjelaskan tadi. Berapa tadi? Harusnya yang ini sih, Bu. Oke, ya. Saya mau tanya, ini kan kalian dilatasi ya? Ini kenapa gambar rotasi di sini? Di modul gambarnya begitu, Bu. Iya, Bu. Saya cuma ngambil dari modul. Ini dilatasi. Oke, berarti kalian nggak ngecek nih modulnya Ibu. Ada yang keliru berarti. Oke, perhatikan. Ini rotasi nih. Perhatikan, ada alfa kan? Ya nggak? Betul nggak? Oke, sambil dicermati ya, teman-teman. Oke, ini adalah gambar rotasi yang pusatnya di A, B nih, pusat rotasinya. Kalau yang dilatasi itu gambar saat
Priti menjelaskan tadi apa ya? Coba di back ke halaman sebelumnya, Ryan. Yang ini Bu, atau Gambarnya, yang yang ada gambar tadi loh dilatasi. Saat siapa tadi menjelaskan ya? Apa Ryan yang menjelaskan tadi ya? Saya lupa. Ada gambarnya tadi. yang ini Bu. Nah, betul sekali. Nih, ini adalah gambar dilatasi. Benar nih, pusatnya di 0,0 ya. Nah, kalau pusatnya di A, B seperti apa? Silahkan nanti kalian cari ya. Yang apa? Kalau di modul Ibu salah, berarti kalian jangan pakai. Kalian cari gambarnya yang di saat kalian mencari yang pusatnya di A, B ya, dilatasi gambarnya seperti apa, nanti diedit ya. Oke, teman-teman. Nanti dibuang yang rotasi tadi karena nggak nyambung. Sedang berbicara tentang dilatasi, gambar rotasinya dihilangkan dulu. Oke, kemudian saya mau tanya apa lagi tadi lupa. Apa ya? Hilang deh, lupa saya. Oke deh, nanti deh. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Saya mau tanya apa satu lagi tadi kok hilang malah. Apakah ada pertanyaan dari teman yang lain? Oh, tadi terapannya udah ya Ryan ya? Buat melihat bakteri kecil menjadi pakai lensa pembesar itu ya Ryan ya, sama foto ya, membesarkan foto ya. Udah Bu. Oke, Iya udah. ya, oke. Dilatasi diperbesar. Kalau yang diperkecil apa ya Ryan ya? Kan tadi yang faktor skalanya setengah tadi ya, berarti ya siapa tadi yang menjelaskan? Kalau faktor skalanya setengah, maka dia jadi diperkecil ya nggak? Tadi 8,4 jadi 4,2 kan berarti ya, benar? Iya. Nah, kalau yang diperkecil contoh realnya apa ya? Kira-kira. Ini saya Bu, apa kelompok? Boleh kalau kelompok kalian. Ryan jawab juga boleh. Apa Priti? Diperkecil apa ya Bu? Peta kali Bu? Apa yang peta bisa nggak Bu? Peta bisa nggak Bu? Atau nggak bisa? Bisa nggak teman-teman? Rita, Niko? Bisa sih Bu. Nah, jadi diperkecil ya kalau waktu SMP ya kalian belajar tentang skala di peta ya, 1 berbanding 200.000. Nah, artinya apa? Tadinya kota atau pulau yang besarnya besar tak terhingga, enggak tak terhingga ya, besar sekali itu bisa digambarkan menjadi kecil. Nah, itu diperkecil berapa, seperberapa gitu ya. Betul sekali Ryan. Terima kasih teman-teman sudah menjawab pertanyaan dan sudah mempresentasikan materinya. Boleh stop share Ryan? Oke. Itu tentang dilatasi. Materi transformasi yang terakhir. Nah, sekarang kelompok 6 nih. Kelompok 6 itu sudah materi dicampur-campur ya. Silakan kelompok 6 gantian yang raise hand. Prita, Priti, Niko diturunkan tanganmu. Gantian kelompok 6, silakan. Delin, Vincent. Siapa lagi? Priscilla, Tasya, kemudian Fafa, dan T. 5 orang. Oke, sekarang jam 9.46, waktu dan layar saya persilahkan kelompok 6. Selamat pagi Bu Helen dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 pada kali ini ingin
mempresentasikan mengenai komposisi transformasi data bayangan. Kelompok kami itu saya Dante, ada Papa, Tasya, Selin, dan Vincent. Sebelum itu, kita harus mengenal dulu tentang komposisi transformasi ini. Apa itu komposisi transformasi? Komposisi transformasi adalah transformasi majemuk yang memuat lebih dari satu transformasi yang dilakukan secara berurutan. Komposisi transformasi dapat berupa komposisi translasi, komposisi refleksi, komposisi rotasi, komposisi dilatasi, komposisi matriks tertentu, atau komposisi dari translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan matriks tertentu. Penerapan komposisi transformasi. Diketahui T1 merupakan transformasi yang memetakan AXY ke titik A aksen XY. Lalu T2 merupakan transformasi yang memetakan titik A aksen XY, A aksen X aksen Y aksen, ke titik A double aksen X double aksen Y double aksen. Transformasi yang memetakan AXY ke titik A double aksen XY dapat dituliskan seperti berikut. Lalu bentuk T2 atau T1 disebut komposisi transformasi dan dibaca T2 komposisi T1. Artinya transformasi T1 dilanjutkan oleh transformasi T2 dan dapat dituliskan sebagai berikut. Selanjutnya ada contoh soal. Nah, soalnya itu tentukan bayangan dari titik P 2,3 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, kemudian dilanjutkan rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal. Jadi yang pertama itu kita cari dulu refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Rumusnya itu P X, Y jika direfleksikan dengan garis Y sama dengan X menjadi P aksen Y, X. Lalu karena titik P itu 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X jadi P aksen, 3,2. Kemudian dilanjutkan dengan rotasi 90 derajat terhadap titik pangkal O, 0,0. P aksen X, Y dirotasikan terhadap dirotasikan 90 derajat menjadi P double aksen min Y, X. P aksennya kita peroleh 3,2. Dirotasikan 90 derajat menjadi P double aksen min 2,3. Luas daerah bangun hasil transformasi. Luas bangun B, misalkan matriks transformasi A sama dengan A, B, C, D, mentransformasikan bangun B menjadi bangun B. Transfer. Maka luas bangun B sama dengan determinan matriks A dikali luas bangun B. Determinan A merupakan nilai mutlak dari determinan matriks A dan merupakan faktor pembesaran luas determinan A sama dengan AD dikurang BC. Selanjutnya ada contoh soal lagi. Tentukan luas bayangan persegi panjang ABCD dengan koordinat A 2,0, B 6,0, C 6,2, dan D 2,2 jika ditransformasikan terhadap matriks 2, 0, 0, 2. Nah, berdasarkan konsep transformasi, diperoleh hasil transformasi sebagai berikut. Hasilnya 4, 12, 12, 4, 0, 0, 4, 4. Lalu luas ABCD-nya AB dikali BC. AB-nya kita peroleh 4, dikali BC-nya adalah 2. Sama dengan hasilnya 8. Lalu titik A itu, matriks A itu 2, 0, 0, 2, determinan A sama dengan AD min BC, jadi 2 dikali 2, dikurang 0 kali 0, jadi hasilnya 4. Luas A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, determinan A kali luas ABCD, jadi 4 kali 8 hasilnya 32. Jadi luas bayangan persegi panjang ABCD adalah 32 satuan luas. Selanjutnya ada luas daerah bangun hasil transformasi. Nih, luas bayangan. Luas bayangan suatu bangun juga dapat berubah ukuran dengan dilatasi D 0,0 K atau D A B K.
Nah, kalau di lattice gini, maka luas bayangannya adalah K kuadrat dikalikan dengan luas semula. Selain itu, ada juga matriks bisa kita gunakan untuk luas segitiga beraturan. Untuk bangun yang tidak beraturan, luasnya bisa dicari dengan determinan matriks. Misalnya untuk segitiga ini, itu setengah X1Y1, X2Y2, X3Y3. Untuk penjabaran determinannya sendiri ada di bawah sini. X1 kali Y2 tambah X2 kali Y3, X3 kali Y1 dikurang X3 dikurang Y1 kali X2, Y2 kali X3, Y3 kali X1. Untuk penerapannya di soal, untuk luas segi tidak beraturan dan juga luas bayangannya adalah sebagai berikut. Misalnya diketahui bahwa segitiga ABC itu ada di titik A1,1, B1, min 1, min 2, dan C, min 2, 2. Nah, oleh dilatasi D0,2, bayangannya adalah A aksen, B aksen, C aksen. Maka tentukan pertama itu harus menentukan luas 3 ABC-nya. Jadi, tadi yang rumusnya itu setengah dikali determinan. Jadi ini cara mencari determinannya itu dikali yang kali horizontal gitu, kayak yang dipelajarin pas kelas 10. Ini 1 dikali min 2 tambah min 1 kali 2, min 2 kali 1. Terus ini dikurang ini min 1 kali 1, min 2 kali min 2, dan 2 kali 1. Terus nanti hasilnya bakal jadi min 11. Tapi karena ini kan luas segitiga, berarti harus positif. Jadinya 5,5. Nah, kemudian ditanya untuk luas segitiga bayangannya atau aksen, B aksen, C aksen. Menggunakan rumus yang tadi Vincent udah jelasin, K kuadrat dikali luas semulanya. Nah, karena ini K-nya 2, berarti 2 kuadrat dikali luas semulanya 5,5, jadi luas bayangannya adalah 22 satuan luas. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan semoga mudah dimengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 6 sudah menjelaskan materinya. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, dari teman-teman yang lain selain kelompok 6. Silakan. Sudah paham atau belum materinya? Nanti materi yang akan banyak kita pakai itu yang di komposisi ini ya, teman-teman ya. Sudah digabungkan dari translasi digabung sama dilatasi, translasi digabung sama rotasi, rotasi sama refleksi. Begitu. Jadi silakan kalau ada pertanyaan tentang komposisi, transformasi, apakah ada? Dekna, Dinda, Abel, Kara, Renata, Jos, Bilon, Sergits. Sudah pahamkah? Ingat minggu depan kalian akan presentasi soal. Sudah saya acak. Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, gantian saya yang tanya ya, apa ya? Ini kan masih ada waktu, karena sampai jam 10:10 kan? Oke, saya mau tanya tentang tadi yang T2.T1 tadi, halaman berapa tadi? Oke, dibesarkan. Vincent. Oke, saya mau tanya nih,
Kan tadi dibilang transformasi yang pertama terjadi itu yang T1 ya, Vincent ya? T1 ya? Ini yang pertama, kemudian ini kedua ya? Oke. Saya mau tanya, atas dasar apa dikomposisikan ini menjadi terbalik? Kenapa ya? Kalau dikomposisikan kok menjadi T2.T1 bukan T1.T2 aja gitu. Alasannya apa? Karena T2-nya kita dapat T1, kita dapat dari T1. T2 itu dapatnya dari T1. Oke, tadi kalian sudah membuat contohnya belum? Yang komposisi dua matriks, coba. Di contoh mana? Oke, ini belum. Ini baru satu-satu nih. Ini proses yang satu-satu. Yang dikomposisikan, Vincent. Yang pakai matriks tunggal. Oh, ini luas. Oke, belum berarti. Akhir cuma sampai sini, Bu, contohnya. Oke. Oke, Vincent dan teman-teman kelompok 6. Ini nanti silakan kalian tambahkan ya. Supaya teman-teman yang lain juga tahu penjelasannya kenapa T2.T1 saat dikomposisikan. Atau sekarang coba kalian buka modulnya yang ada mencari matriks tunggalnya, coba. Silahkan dicari, kemudian di-share-kan di sini supaya terbahas tuh. Jangan sampai nggak terbahas nanti saat mengerjakan soal bingung. Silahkan dari modul atau dari manapun deh yang ada perkalian dari dua matriks gitu, Vincent. Misalnya yang satu tentang refleksi, yang satu tentang dilatasi, kemudian dikali gitu. Ini Bu, matriks tunggal. Oh, oke, ya. Nah, saya mau bertanya ini supaya kalian paham ya. Di sini ceritanya apa? Di contoh ini, Vincent, siapa yang terjadi duluan? Dilatasi terus dirotasi, Bu. Dilatasi terjadi duluan, berarti D itu adalah matriks yang pertama. Matriks yang pertama. Kemudian yang kedua adalah rotasi ya. R itu adalah matriks yang kedua. Nah, kemudian dia menjadi, oh ini T. Nah, ini adalah matriks tunggalnya. T2.T1. Nah, kenapa harus dibalik? Alasannya apa kira-kira? Itu bukan Bu, kalau misalnya T1.T2 itu berarti nanti yang kerjaan T2 duluan bukan T1. Kenapa T2 duluan? Dari mana taunya kalau T1.T2 itu menjadi T2 yang duluan? Dari mana taunya? Supaya yang lainnya juga paham nih. Oh, ternyata dari situ gitu. Kalau ini kan sepanjang saat kita menuliskan kan pasti urutan pertama ya pertama, kemudian dikali yang kedua gitu kan logikanya ya. Maka dapat hasilnya. Nah, tapi di sini kalau kita menentukan matriks tunggal ternyata harus dibalik, harus 2 kali 1. Nah, kenapa tadi kalau di 1 dikali 2 itu 2 yang terjadi duluan? Alasannya apa kira-kira?
Apa yang punya jawaban? Asya, Papa? Kalau yang saya baca dari Google, Mm-mm. tulisannya nggak boleh dibalik karena Mm-mm. kayak dalam komposisi ini tuh nggak ada sifat komutatif kecuali komposisi dua translasi gitu, Bu. Maksudnya apa itu ya? Maksudnya Karena mereka pakai penjumlahan gitu, Bu. pakai penjumlahan. Siapa yang dijumlahkan, Tasya? Nggak tahu Bu, kalau di Google kayak gitu, tapi dia nggak ngasih contoh bentukan konkretnya gitu. Ada lagi jawaban? Saya butuh jawaban yang langsung, oh ya, itu langsung paham. Apa yang punya jawaban lagi? Apa? Elin mungkin? Apa ya? Nyerah. Ini loh teman-teman. Alasannya ada di sini. Kenapa coba? Kalau ini kalian masukkan ke sana, terlihat. Apa coba alasannya? Apa yo? Kira-kira. Ini artinya apa? Aksen itu artinya apa? Aksen itu apa? Artinya? Aksen udah diubah. Peta. Ya, peta ya, bayangan ya. Oke, aslinya yang mana berarti? Yang ini kan? Ini aslinya, awalnya. Awalnya. Berarti kan ini adalah awal, ya nggak? Awal ini dia harus kena siapa dulu? Dilatasi dulu. Dilatasi dulu ya. Dilatasi di mana? Ini dilatasi. Berarti XY ini harus kena dilatasi dulu. Habis itu baru kena rotasi. Oke, paham ya? Alasannya itu, teman-teman. Jadi kenapa kalau dibuat matriks tunggal, matriksnya harus ditukar. Tidak boleh lurus seperti di soal cerita di awal. Nggak boleh D dikali R. Kenapa? Karena XY awalannya itu ada di depan ini. Berarti dia harus kena dilatasi dulu. Berarti kayak baca huruf Arab ya. Karena XY ada di belakang nih awalannya. Berarti dia harus kena dilatasi dulu, baru kena rotasi. Baru dapat petanya. Karena petanya sebelah kiri sendiri ya, teman-teman. Itu alasannya. Paham? Jadi seperti membaca huruf Arab. Oke, kemudian yang mau saya tanyakan lagi adalah di tadi ya. Saat dijelaskan Papa tadi mana ya? Vincent, halaman berapa tadi? Penjelasan Papa.
Oke. Oke. Saya tadi mau tanya apa ya? Oke. Ini K kuadrat itu sebenarnya berasal dari mana sih? Kenapa K kuadrat, Fai? Kenapa kalau didilatasi itu luas benda aslinya dikali sama K kuadrat? K itu adalah faktor skala ya. Dari mana K kuadratnya? Kenapa pangkat 2? Alasannya apa? Siapa mau jawab? Apakah ada penjelasan? Itu karena dia diperbesarnya sebesar K kuadrat kan, Bu? Sebesar K kuadrat. Nah, iya, maksudnya K kuadrat, kenapa K kuadrat gitu loh, Vincent. Rumusnya kenapa K kuadrat? Ini bangun apa? Bangun apa, Vincent? Bangun segitiga. Segitiga itu bangun apa? Bangun datar. Ya. Kalau ternyata nanti yang mau dicari luasannya, yang mau didilatasi itu adalah kubus misalnya, atau balok, bisa dong, gitu kan? Maka nanti dikalinya, dikali apa? K kubik, K pangkat 3. Berarti penjelasannya apa, Vincent? Karena ini, gimana ya, Bu Ngoma? Kalau luas kan satuannya tuh kayak belakangnya kuadrat kan, Bu? Persegi. Jadi makanya di sini juga ikutan kita taruh persegi. Kuadrat gitu. Faktor skala dipangkatkan 2 karena dia dimensi 2, ya kan? Iya. Ya. Kalau kita berbicara di yang punya volume benda apa berdimensi 3, berarti K-nya dipangkatkan 3 gitu ya. Kemudian kalau dilatasi pusatnya di A, B, apakah pusatnya akan mempengaruhi luas bayangan? Ada pengaruhnya nggak? Enggak, Bu. Kenapa nggak? Alasannya apa? Karena yang dilihat cuma K-nya. Ya, karena kalau diperbesar dari awalnya di sini, mau dia diperbesarnya dari pusatnya dimanapun, gitu ya, tetap besarnya sama ya. Jadi pusat itu nggak mempengaruhi. Oke. Waktunya sudah lewat 1 menit. Terima kasih teman-teman. Nanti saya minta tolong kalian menambahkan poin-poin tadi ya. Kemudian nanti ditambahkan lagi transformasi apa yang jika ditransformasikan akan mempengaruhi luas bayangan ya, apa ya? Ditambahkan lagi itu. Apa yang tidak berubah luasnya? Apa saja yang akan berubah luasnya gitu ya. Fafa dan teman-teman kelompok 6. Kemudian kelompok yang lain juga dari kelompok 1 itu kalau nggak salah saya masih ada titipan pertanyaan ya. Silahkan kalian ditambahkan lagi di PPT kalian. Kemudian nanti diupload lagi di GCR ya. Oke. Jadi saya minta nanti yang sudah kalian revisi, yang kalian upload di GCR, itu nanti akan saya ambil dan akan saya beri nilai juga ya. Oke, sudah lewat 2 menit.